Dasar bodoh. Kalau bisa, aku rela tukar nyawaku dengan nyawamu. Adik Kinling. Dia rela korbankan tubuhnya untuk serap energi jahat dari adik tingkat dan buat dia sadar. Tolong. Ada yang bisa selamatkan adik tingkat dan kakak tingkat? Burung gaib takdir. Namanya Shang. Iblis tak berani ganggu. Hantu dan makhluk jahat lenyap. Tufen, burung gaib takdirku. Hanya bisa lindungi setengah jiwa manusiamu. Selanjutnya, kau harus berjuang sendiri. Sialan, berani ganggu urusanku. Kepalaku sakit sekali. Jiwa manusia dan jiwa iblisnya sedang bertarung. Kalau tidak bisa kurangi rasa sakitnya, bisa bahaya. Setelah aku serap energi jahat dari adik tingkat, dia jadi tenang. Apa cara yang sama bisa berhasil? Kakak tingkat, tubuhmu hampir tidak kuat lagi. Biar aku gantikan kamu. Adik tingkat, aku juga tidak mau begini. Tapi dalam keadaan darurat tidak ada cara lain. Semoga kamu tidak marah padaku. Kalau begitu, aku mulai ya. Obati sakit dengan sakit, itu cara terbaik. Adik tingkat pasti sudah tidak sakit sekarang. Kok tubuhku juga mulai sakit? Caramu tidak ampuh. Wah, adik tingkat malah tambah sakit. Sialan, kalau begini terus, rencanaku akan kacau. Angin hitam petir, kabut hitam membubung, makhluk bawah tanah. Terserah kalian melompat. Selama aku di sini, mana bisa kubiarkan kau berbuat onar? Sialan, jangan kira aku takut hanya karena kau orang terkuat di Dacia. Jurus 5 lapis formasi gravitasiku. Satu pukulan bisa hancurkan gunung. Mati kau. Jurus yang benar-benar berbahaya. Tidak pernah soal berapa banyak formasi ditumpuk. Tapi soal satu serangan ke titik lemah yang mematikan. Tapi aku yang menang. Gawat! Dia sengaja menghitung sudut agar terpental olah pukulanku. Ingin lihat ribuan kilometer? Naik ke menara tinggi. Mata ribuan kilometer. Selama ada sedikit gelombang energi spiritual, pasti ketahuan olah mata ribuan kilometerku. Tapi kenapa aku tidak lihat apa-apa? Jangan-jangan dia punya jurus luar biasa? Tuan Xiaoshang, waktu adik tingkat sadar, dia bilang padaku, dia akan cari kesempatan kirim lokasi lewat ponsel kita. Kadang ilmu sihir tidak ampuh, tapi teknologi sangat efektif. Nanti kita akan serbu markas bajingan itu. Tangkap mereka semua dan selamatkan adik tingkat. Kau ludahi makanannya lagi? Kau lupa bagaimana dulu dia perlakukan kita orang bawah? Sekarang ada kesempatan, mau tidak balas dendam? Coba tebak, hal pertama yang kulakukan setelah keluar apa? Jangan lupa, Tuan Xiaoshang sudah hancurkan aliran spiritualmu. Sekarang kau sudah jadi orang tidak berguna. Belum tentu. Apa yang kau makan? Lapor, tahanan 3071 makan sesuatu yang tidak jelas. Obat spiritual dari Zhang Xuanji. Benar-benar manjur. Kerja bagus. Sudah lama aku jengkel sama mereka. Cepat, bebaskan kami. Jangan buru-buru, satu persatu. Sekarang tempat ini wilayah kita. Ternyata aku lebih suka kekacauan daripada aturan dan disiplin. Aku akan bergabung dengan perayaan ini nanti. Sekarang aku harus mencari orang itu dulu. Di dasar penjara, ada ruangan seperti ini. Jangan-jangan Zhang Xuanji membodohiku. Sepertinya urusanmu lancar. Tinggal satu langkah lagi. Kita bisa. Apa maksudmu?
Yang bekerja sama denganmu adalah aku. Kenapa kau tidak membunuhnya? Bodoh! Kau belum sadar apa istimewanya dia? Keturunan mulia darah iblis dan manusia. Adik kecilku di dunia manusia, Chu Fen. Akhirnya kau datang juga. Selamat untuk ratu yang berhasil mendapatkan darah iblis. Dengan darah iblis Chufen, Anda bisa memulihkan kekuatan dan menyatukan alam Taiyin dengan dunia manusia. Selamat untuk ratu. Pasukan iblis akan menyerang penuh. Manusia jadi budak. Jeritan kesakitan di mana-mana. Betapa indahnya pemandangan itu. Aku menunggu bertahun-tahun. Akhirnya hari ini tiba. Meski aku enggan mengakuinya, tapi bergabung dengan perguruan, dirawat oleh guru dan kakak-kakak. Dan bertemu denganmu. Memberi pengalaman yang tak kusangka. Dulu saat bertemu, kau masih anak kecil. Sekarang melihatmu, kau sudah berubah sampai aku tak mengenalimu. Bocah ngapau, kau di mana? Sini temui kata ketujuhmu. Minggir! Aku tidak bisa kendalikan pedang kayu persik ini. Sialan! Berani melukaku! Kakak ketujuh, kau lucu sekali. Jangan marah, ini permangku untukmu. Apa katamu? Aku tidak lucu. Sialan! Ada yang pernah bilang aku lucu. Yang mulia, jangan bilang kau punya perasaan pada pion ini. Kita sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Susah payah menunggu dia berusia 18 tahun. Tak usah banyak bicara. Aku tidak akan menggagalkan rencana besar gara-gara orang kecil tak berarti. Yang mulia, ayo mulai. Kami tidak sabar melihat Yang Mulia berjaya kembali. Benar, Yang Mulia. Ambisi besar jauh lebih menarik daripada urusan cinta benci. Chu Fen, kali ini kau pasti mati. Dewa bangsa iblis bangkitkan 7 batang teratai dari kegelapan. Buka gerbang di antara dua alam ini. Sedot kekuatan sejatinya untuk kekuasaanku. Yang pertama, Rendu. Yang kedua, Dancong. Yang ketiga, Zhongwan. Yang keenam, Dantian. Kalau titik Tianshu yang terakhir terbentuk, adik kecil benar-benar tidak akan selamat. Meski selama ini keyakinanku adalah menaklukkan ras manusia untuk persatuan bangsa iblis. Akhirnya tetap saja wanita yang ragu-ragu. Yang ketujuh, Tianshu. Selesai, ritualnya selesai. Apa yang kau lakukan? Siapa yang izinkan kau campur tangan? Apa aku benar-benar akan mati? Hidup dan mati, tahun demi tahun layu dan mekar. Musim semi, panas, gugur, dingin, berputar terus. Seperti sungai waktu yang mengalir tanpa henti, tanpa akhir. Siapa kau? Apa maksud kata-katamu? Lihat ke bawah kakimu. Itulah nasib bangsa manusia yang berputar tanpa henti. Lindungi suku kita. Tahan serangan bangsa iblis. Tolong! Ini azab langit atau hukuman dewa? Dosa apa yang ada? Aku akan tanggung sendiri. Tolong selamatkan rakyatku. Daging kaisar. Pasti sangat lezat. Umat manusia sudah sampai di ujung tanduk. Hanya tubuh kita yang tersisa untuk melindungi negara dan rakyat. Serang! Ini yang selama ini kita alami. Selama ada kepentingan pribadi, ilusi, dan kejahatan, perang ini tak akan pernah berakhir.
Suku iblis adalah kebalikan dari suku manusia. Keduanya satu kesatuan, saling pikat, saling hidup berdampingan. Apa maksudnya? Chufen, hanya kau. Dan hanya kau seorang yang bisa melihat semua ini dan membawa kehidupan baru bagi dunia ini. Aku berikan sisa kekuatanku padamu. Ini akan melindungi jantungmu, tapi jangan gunakan berlebihan. Aku akan menyaksikan dalam aliran waktu yang tak berujung pertumbuhanmu sampai kau selesaikan misimu. Meski dulu ku panggil kau kakak senior, tapi kau hanya budakku. Sekarang bahkan anak buahmu berani bertindak sendiri. Jangan-jangan kau juga mau melampaui batas? Yang mulia, Anda salah paham. Aku hanya ingin mempercepat rencana besar Anda. Lebih baik begitu. Kalau berbuat salah lagi, kau akan mati. Akhirnya saat ini tiba. Tapi kenapa aku tidak sesenang yang kubayangkan? Apa? Aku sudah paham. Daripada mengandalkan kaisar wanita yang masih terikat pada manusia, lebih baik kau ambil kekuasaan sendiri dan kuasai dunia manusia dan iblis. Mereka bertengkar sendiri. Ini menguntungkan bagiku. Tuan! Pasukan besar biru luar biasa menyerang. Mereka sudah masuk ke lantai 1 bawah tanah. Pasti para senior datang. Tapi aku bahkan tidak bisa bangkit. Harus kumpulkan tenaga sekarang, agar nanti bisa berguna. Sekarang kesempatanmu berjasa. Kalau kau bisa tahan serangan ini, jabatan apapun yang kau mau, silakan minta. Hamba akan berjuang mati-matian. Benar-benar pengkhianat. Kenapa dulu aku pilih dia? Selagi dia lengah, aku harus rebut kembali darah iblis itu. Cakar naga kaisar iblis. Adik kecil, kau pikir aku akan lengah di depanmu? Hah? Darah iblis ini, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Aku yang menguasai suku iblis tidak mudah disingkirkan. Dan jangan panggil aku adik. Kau tidak pantas. Demi jasamu yang dulu membantuku, akan kubiarkan mayatmu utuh. Matahari terbenam kaisar. Aneh. Masa kakak senior selemah ini? Mata suku iblis ada di sini. Bagus. Ternyata kau sudah jadi anjing suku iblis. Di suku manusia tidak ada tempatku. Tapi suku iblis mengulurkan tangan padaku. Siapa yang menghargaiku, ke sana aku pergi. Ada yang salah? Hina, tidak tahu malu. Kita serang, habisi mereka semua. Aliran es kristal. Jari-jari tinju. Uang lahirkan uang. Gurun uang. Tempaan cari baja. Baja cari jarum. Hujan jarum badai. Sialan, aku dapat ramuan iblis dari Zhang Xuanji. Kekuatanku naik jauh. Trik kecil kalian tidak akan mengalahkanku. Bangkit! Tubuh ajaib, naga sungai hitam. Gigit mati mereka. Pikiran mengikuti hati. Hati mengikuti hukum. Formasi gabungan. Sialan. Harus cari cara ganggu konsentrasi mereka. Kalau terus begini, ramuan sihir akan habis. Kalian belum tahu kan? Sebelum kalian menyerang tempat ini, Chufen sudah kehabisan darah sihir. Dia sudah mati. Apa katamu? Ulangi lagi. Bukannya harusnya kalian menyerah? Kok malah makin kuat? Bunuh bajingan ini. Balas dendam untuk adik seperguruanku. Aku tidak percaya adik seperguruanku kenapa-kenapa. Pasti dia yang sebar berita bohong. Tidak akan kubiarkan kau. Beraninya kutuk adik seperguruanku. Jangan macam-macam sama wanita. Apalagi wanita yang sedang jatuh cinta. Meskipun kau punya kemampuan luar biasa, tapi kau masih terlalu hijau untukku. Xuanji Tianmu ini kan aku pinjamkan padamu? Sejak kapan tanda-tandaku dihapus dan jadi milikmu? Hahaha. Tanpa kau tahu, aku sudah lakukan banyak hal sendiri.
Dewa Ras Iblis, tolong turun dari kegelapan. Adili pengkhianat ini. Kau hanya menghilang. Selanjutnya, buka semuanya. Aku lupa memberitahumu. Karena bahan tidak cukup. Tirai di belakangmu adalah titik terlemah. Sialan. Cepat hadang. Aku bohong. Suanjitianmu tidak punya kelemahan. Anak panah penghakiman. Ah, itu adik seperguruanku. Jangan dulu. Kalian lihat itu. Hahaha. Kau bisa menyatu dengan darah iblis. Kalau bukan karena anak panah penghakimanmu, hampir menghapus jiwa manusiaku. Aku tidak mungkin menyatu selancar ini. Aku bisa merasakan. Dunia ini, aku bisa dapatkan dengan mudah. Kau hianati ras manusia, hianati ras iblis, menyinggung kedua pihak. Pasti berakhir buruk. Mana mungkin bisa kuasai dunia? Kau hanya akan jadi anjing kesiangan. Dipukuli semua orang. Sialan, kau wanita mulut pedas. Akan kubunuh kau. Kakak, maafkan aku. Meninggalkan kekacauan ini untuk kalian. Tapi aku sama seperti kalian. Semua untuk rakyat dan tanah air kami. Semoga kalian bisa memaafkanku. Sudah lama aku muak melihatmu, Sok. Sombong memerintah. Asal bunuh kau. Akulah rajanya. Adik seperguruanku. Baru hari ini aku tahu aku salah besar. Kalau kau bangun, harus maafkan aku. Kakak, Kalau mau balas dendam, aku tunggu di dunia iblis. Kali ini kau tidak bisa sembunyi. Bodoh. sialan, sialan. Sialan. Aku sudah rencanakan bertahun-tahun untuk hari ini. Aku tidak izinkan ada yang halangi aku. Nanti kita lawan Sang Suanji. Kau cari adik seperguruan, harus pastikan dia aman. Kalau situasi parah, kalian kabur saja. Mereka tinggalkan kesempatan hidup untuk aku dan adik seperguruanku. Zhang Suanji, hari ini arwah guru akan melihat bagaimana kami hukum penjahat. Jurus sejuta cara tak berubah dari awal. Hatiku tetap satu. 1000 orang satu hati. Hatiku tetap satu. 1000 orang satu hati. Panggil penjelmaan Klando. Apa? Tebas api iblis yang dahsyat. Hantu setan api. Tangkap dan bawa ke kota Klang. Hancurkan berkeping-keping. Jangan biarkan bangkit lagi. Jurus manusia tak mempan padaku. Serangan kalian cuma bikin aku makin kuat. Aneh. Tubuh adik seperguruanku setengahnya hancur. Tapi nadinya baik-baik saja. Jiwanya malah makin kuat. Ini obat nyembuh tubuh yang kubuat dengan tubuhku sendiri. Obat yang bisa perbaiki tubuh. Kalau adik seperguruanku minum ini, dia bisa lolos. Adik seperguruanku, bawa harapan kita semua. Harus tetap hidup. Kalian semua bukan tandinganku. Selama aku ada, kau tak bisa sakiti adik seperguruanku seujung rambut pun. Lebih cepat lagi. Serap semuanya, apapun itu. Tenaga spiritual atau iblis, serap semua. Harus lebih cepat lagi. Chufen, kau belum tahu ya? Darah iblismu sudah meresap bertahun-tahun dalam tubuh manusia. Jadi jurus iblis dan manusia tak mempan.
bahkan bisa berkembang sendiri, seperti senjata dewa. Sayang sekali adik seperguruanku. Kau bahkan tak sempat merasakan kekuatan dahsyat ini sedetik pun, tapi malah akan mati karenanya. Tak kusangka dalam kondisi sekarat, kau masih punya tenaga untuk sembunyi. Jangan sembunyi lagi, adik seperguruanku. Biarkan kakak seperguruanmu bunuh kau dan bantu bangun dunia baru. Kakak seperguruanku, kau juga belum tahu ya. Selama ini karena ada jiwa ganda manusia dan iblis dalam tubuhku, jiwa manusiaku stagnan. Ketemu kau. Sekarang jiwa iblisnya hilang, batasnya lenyap. Kini kekuatanku melonjak. Petir emas. Petir kayu, petir air, petir api, petir tanah. 9 energi 9 langit, jutaan pasukan langit, atasi iblis atas, periksa neraka bawah. Lenyapkan yang kejam, bersihkan altar, Jenderal 5 petir, basmi setan dan iblis. Iblis mana yang berani berbuat jahat di sini? Jurus ini bahkan guru tak bisa kuasai. Tapi kau bisa. Aku tak terima. Aku tak terima. Padahal hampir berhasil. Aku tak terima. Dalam kondisi tubuh yang sangat lemah, jurus ini terlalu berat. Aku sudah tak kuat. Chufen, akhirnya kita di dunia yang sama. Sayang, mau rasain sensasi bercinta di atas singgasana? Tuan, nakal sekali. Tapi kalau kita melakukannya di Istana Maharani, bisa dipenggal kepala kita nanti? Takut apa? Wanita itu belasan tahun tidak pulang. Sekarang dunia iblis dikelola anggota perkumpulan Junlin. Tidak lama lagi istana ini jadi milik kita. Kalau begitu hamba akan panggil Anda yang mulia dari sekarang. Beraninya kau! Berani mengincar singgasanaku! Yang mulia, kapan Anda pulang? Hamba mabuk dan bicara sembarangan. Pasukan Junlin masuk istana. Sambut kepulangan yang mulia. Kenapa pulang sekarang? Yang datang semua orang kita. Mau cari masalah denganku? Pikir dulu baik-baik. Lama tidak pulang, singgasana jadi kotor. Harus dibersihkan dengan darah. Akhirnya bersih. Sudah lama meninggalkan dunia iblis. Aku pulang. Sambut kepulangan yang mulia. Dewa Iblis di atas, Kang Iblis abadi, Maharani memberikan itu sudah kembali. Dia berhasil. Dulu aku suruh naga iblis putih menyamar jadi Bailing San di dunia manusia, tapi dia lupa identitas aslinya. Baru sadar setelah tubuhnya dibunuh Jiang Xuanji. Untung berhasil. Yang mulia, kami mohon segera kirim pasukan ke dunia manusia. Kuasai dunia manusia, wujudkan prestasi besar 1000 tahun. Sampaikan perintahku. Untuk sementara jaga perdamaian. Siapapun tidak boleh bertindak sembarangan. Tidak boleh ganggu dunia manusia. Tapi ini waktu paling tepat serang manusia. Yang mulia, jangan bertindak emosional. Bodoh, ini waktu tepat serang ras manusia. Bukan berarti bukan waktu tepat manusia serang kita. Saat bertemu Chu Fen lagi, aku langsung paham. Ras manusia dan ras iblis tidak bisa saling menguasai. Jangan-jangan Chu Fen double, tapi fenomena langit sepertinya bukan begitu artinya.
Mungkin variabel sudah muncul. Rektor, lihat itu, Tai Yin Tian bersatu dengan dunia manusia. Apa ini artinya Chufen gagal? Apa dia sudah mati? Rektor, tolong selamatkan Kak Acu. Bagaimanapun dia orang akademi kita. Aku rela mengajar di akademi seumur hidup tanpa gaji sama sekali. Mohon selamatkan dia. Dua gadis bodoh. Aku tidak bilang tidak akan menyelamatkan. Cepatlah ayam kamu. Ikut aku cari dia. Chufen dicintai banyak wanita. Entah berkah atau petaka. Dari kata Rektor, Kak Acu pasti masih hidup. Bagus sekali. Bagus, kita semua hidup. Hari yang mengerikan. Aku mau mandi yang bersih nanti. Aneh, kenapa adik tidak bergerak? Adik, jangan buat kami takut. Jangan takut, adik. Kakak di sini. Kau akan baik-baik saja. Semua musuh harus mati. Kalian ras iblis. Kalian harus mati. Chufen, hentikan. Insap Icik, pergi. Rektor Liu, kenapa ini? Tubuh Chufen hanya punya setengah jiwa. Kekuatan jiwa lemah tapi tubuh kuat. Jadi tidak seimbang. Jiwa manusianya terkunci di lubuk kesadaran oleh tubuh yang kuat. Jiwa iblis tidak tahu di mana. Kalau terus begini, cepat atau lambat jadi mayat hidup. Kalian iblis harus mati. Lalu separuh jiwa iblis adik di mana? Mungkin tertinggal di dunia manusia. Mungkin juga di dunia iblis Tai Yin Tian. Bau apa ini? Ini raja. Ini raja. Chufen, aku datang jemput kamu. Yun Xiaorui, aku cinta kamu. Hanya di hadapan Yun Xiaorui, aku bisa melupakan sejenak ketakutan akan invasi setan. Yun Xiaorui, aku mau jadi anjingmu. Kita semua anjingnya dia. Kamu antri di belakang. Tunggu. Aku dapat firasat buruk. Hah? Ada apa? Konser ditunda. Aku harus mencari adik seperguruanku. Tabibkah? Peternakan kami kebetulan ada di perbatasan dunia setan dan manusia. Tanah kami masih bisa kembali enggak? Tabib, kami berdua seumur hidup ingin punya anak. Kami masih ada harapan enggak? Wah, bagus sekali. Dengar, tabib terkenal jago meramal. Kita ada harapan. Ramal ditunda. Aku harus mencari adik seperguruanku. Kukira kamu akan pergi menghilang bersamamu, Chufen. Ternyata masih peduli sama bangsa kita. Mohon maafkan saya yang tidak becus. Mohon ampuni saya karena sudah menemukan jiwa setan Chufen. Jiwa setan Chufen seperti bayi baru lahir, masih butuh bimbingan dan pertumbuhan. Chufen, ikuti aku. Beri hormat pada Yang Mulia. Chufen, aku suka orang berlutut padaku. Tapi tidak suka kalau kamu begitu. Kamu harus duduk di sampingku, menemaniku menguasai seluruh bangsa setan. Tak kusangka Yang Mulia sudah jatuh cinta sedalam ini pada Chufen. Yang Mulia, maksud Anda tadi mau menjadikan jiwa setan Chufen sebagai... Benar. Chufen jelas darah campuran manusia dan setan. Siapa bilang dia pasti manusia? Jiwa manusia atau jiwa setan yang lebih kuat yang menguasai. Asalkan jiwa setan Chufen dilatih lebih kuat. Selesaikan? Kamu siapkan diri. Besok ikut aku dan Chufen ke Akademi Tinggi Setan. Dia akan direbut dariku. Andai waktu itu aku kabur bersamanya.
Yang mulia, saya bertahun-tahun tidak pulang ke dunia setan. Tak ada yang tidak saya. Anda semua orang di kerajaan tahu. Anda tampil terbuka begini nggak bocor rencananya? Tak ada yang bisa menatap wajahku, kecuali aku izinkan. Kalau tidak, mereka hanya lihat bayangan kabur. Selamat datang murid baru. Teman-teman, mari dengar perkenalan murid baru, supaya kita saling kenal. Wah, auranya kuat sekali. Murid baru ini sangat misterius. Mari kita sambut yang berikutnya. Silakan yang berikutnya. Wah, Kak ganteng banget. Kak, aku mau punya anak kakak. Kebetulan banget. Kemarin juga ada murid pindahan. Ini apa? Ini ekor secubus. Bagian paling sensitif dari tubuhku. Kembalikan. Suka yang lembut. Jangan. Buka buku sejarah bangsa setan abadi. Belajar sejarah untuk tahu malu. Kita tak boleh lupa. Tanah air kita ditelan bangsa setan luar. Tianmo, kita diusir ke planet lain yang tak punya siang ini. Tapi Tianmo sangat kuat. Kita tak ada peluang menang. Menguasai dunia manusia adalah satu-satunya jalan hidup kita. Serang ras manusia! Sepertinya selama aku tidak ada, Junlin Hui sudah cuci otak banyak orang. Bukan begitu. Iblis dari luar cepat atau lambat akan datang ke dunia manusia melawan ras iblis. Itulah cara bertahan hidup. Aduh, kakak senior meminta kami datang ke wilayah iblis. Mencari Chufen dengan cara diam-diam. Kenapa kamu membela ras manusia? Mereka itu musuh bebuyutan kita. Jangan-jangan, kamu mata-mata ras manusia? Dia bukan penjahat. Kenapa kalian mengikatnya? Lepaskan ikatannya. Kalian mau musuhan dengan keluarga Huang Fu aku? Aku mau telepon untuk lapor. Kacu, jangan takut. Xiao Yi datang menyelamatkanmu. Menurutku, Chufen sebaiknya kembali ke Akademi Jisia untuk diobati. Tapi pasien sekarang tidak sadar sama sekali. Dan kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Kami khawatir akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalau ada masalah, kami yang bertanggung jawab. Satu persatu, semuanya bikin repot. Baiklah. Kalian bisa bergantian menemani pasien. Lakukan banyak hal yang dia suka. Itu akan sangat membantu dia pulih. Karena dokter menyarankan kami bergantian. Kalau begitu hari ini, aku duluan. Ada banyak hal yang sudah lama ingin aku katakan ke adik junior. Aku tidak mau pulang. Aku hanya merasa tenang kalau di samping adik junior. Aku juga. Mereka sangat muda dan cantik. Sedangkan aku sudah tua. Apa Chufen mau? Aku yang menemaninya. Meskipun adik junior keempat dan adik junior keenam pergi ke wilayah iblis mencari separuh jiwa iblismu, tapi wilayah iblis sangat luas dan penuh musuh di mana-mana. Kalau sampai... tidak. Saat seperti ini, kok aku bisa sial mulut? Haus. Tidak enak badan. Adik junior, bangun minum susu dulu. Kepala sakit sekali. Hanya bisa begini. Aku seharusnya tidak boleh punya pikiran seperti ini. Junior. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengontrol hatiku. Dari pengamatanku, adik junior tidak akan menyerang orang sembarangan. Tapi memang adik junior sekarang sudah begini. Apa masih bisa berbuat jahat? Biar aku saja. Adik junior bodoh. Nanti jangan sendirian menanggung semua masalah. Harus bilang ke kami. Tidurnya manis sekali. Adik junior bodoh. Aku sudah tahu kamu suka begini. Waktu mereka masuk, masih cukup normal. Kenapa setelah keluar, seperti orang demam? Selanjutnya biar aku. Guru Jiang, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ternyata, Chufen suka yang begitu. Sekarang, giliran kami ya. Besok saja. Terlalu banyak orang juga tidak baik. Aku juga setuju. Kami bukan mata-mata. Hanya punya pemikiran sendiri. Membela manusia itu tidak benar. Tapi menyerang ras manusia bukan solusi. Itu hanya pelarian. Menurutku kalian memang pantas dipukul.
Yang mulia perlu diurus. Dua anak kecil. Tidak perlu buang tenaga. Tapi yang dia katakan, memang yang selama ini aku pikirkan. Yang mulia, Anda lihat Chu Fan pergi kemana? Kalian siapa? Rasanya familiar. Kayaknya kalian memang minta dihajar. Yang mulia, perlu saya urus. Dua bocah itu tak pantas buang tenaga. Tapi yang dia bilang memang sedang aku pikirkan. Yang mulia, Anda lihat Chu Fan pergi kemana? Kalian siapa? Rasanya kenal. Kamu? Yijing memang menarik. Kakak lagi nyindir diam-diam. Tapi aku suka kakak begini. Mirip hamster kecil. Aku bukan mirip hamster. Masih sempat mesraan. Cari mati. Serangan brutal. Sakit. Kenapa pukul aku? Tapi guru bilang, kalau dipukul, harus balas memukul. Ganggu kelas. Harus dapat pelajaran. Yuyu, tunjukkan kehebatanmu. Seni rahasia langit. Hentikan waktu. Keberuntungan setinggi langit. Serangan kritis sekarang. Sialan. Terpaksa pakai boneka kelinci pengganti yang cuma bisa dipakai sekali seumur hidup. Yuyu cepat mundur. Sekitar kita beracun. Kakak, ini aneh. Tapi kalian salah perhitungan. Sesat. Kakak, Yuyu nggak kuat. Kalian buat aku malu di depan semua murid. Aku takkan ampuni kalian. Kalian harus mati. Habis sudah. Jangan. Kamu benar juga. Tapi dia kelihatannya datar. Ternyata suka ikut campur. Dia selalu buat Yuyu merasa kenal. Sampai sekarang, belum ada yang selamat dari seranganku sekuat ini. Dia hanya terdorong beberapa langkah. Guru kelinci dihentikan anak baru nggak terkenal. Kekuatan murid baru ini luar biasa. Dia siapa? Belum pernah dengar. Baru kali ini aku lihat Chu Fan mau melakukan sesuatu sendiri. Perlu hamba panggilkan dia? Tidak usah. Adik seperti ini baru menarik. Baik Chu Fan manusia atau Chu Fan iblis, pada dasarnya orang yang sama. Di dunia iblis hanya yang kuat yang dihormati. Tak perlu kamu tolong yang lemah. Yang bukan urusanmu. Lebih baik jangan ikut campur. Bukan urusanku. Benar, bukan urusanmu. Pergi sana. Mulai sekarang, jadi urusanku. Selamat kepada Akademi Tinggi Ras Iblis meraih penghargaan kehormatan dari Dewan Junlin. Terima kasih, Dewan Junlin. Aku akan memimpin para siswa untuk terus berkontribusi bagi ras kita. Ada apa ini? Itu apa? Ada orang lain di dalam gedung. Mahasiswa baru, aku peringatkan keluargaku adalah keluarga bangsawan iblis. Tidak mengerti. Tapi aku tahu satu hal. Kalau dunia iblis menghormati yang kuat, maka akulah yang terhormat. Gila sih ini. Keren banget. Harus ditayangkan ulang 1 jam penuh di jam tayang utama. Kau tahu mahasiswa baru itu? Yang jadi terkenal karena direkam stasiun televisi iblis itu. Masa nggak tahu? Sekarang hampir seluruh dunia iblis tahu dia. Tampan banget. Kalau aku kasih surat cinta, menurutmu gimana? Kau sih, bisa saja. Cuma agak telat. Kak, selamat pagi. Kak, mau dipijat? Kak, aku beliin bakpao daging primata ya. Kakak, tolong terima surat cinta kami. Dia tampan sekali.
Wah, banyak banget surat cintanya. Nggak mau dibaca? Merepotkan. Tidak suka. Oh, begitu. Demi kelangsungan ras kita, mohon Yang Mulia memerintahkan serangan keras manusia. Ini yang keberapa kali bulan ini? Hamba laporkan, Yang Mulia, Anda melarang tindakan gegabah. Ini sudah 7 kali rakyat demo menentang keputusan Anda. Pasti Dewan Junlin yang menghasut. Aku akan membunuh mereka. Dewan Junlin hanya pemicunya. Yang benar-benar membara adalah keinginan seluruh ras iblis menyerang manusia. Jadi aku harus diam saja melihat kesalahan terjadi? Yang Mulia, Dewan Junlin merekomendasikan Chu Fen yang terkenal jadi pelopor. Tapi dia kan orang kita. Pakai alasan Chu Fen belum siap, tunda selama mungkin. Saat dia siap, aku pun sudah siap. Sekolah memberikan Anda akses perpustakaan lantai atas untuk membantu Anda bersiap. Aku curiga dia itu adik kecil kita, tapi harus dipastikan lagi. Aku ikut kau. Hei, kalian! Itu. Pihak sekolah memberikan Anda akses ke perpustakaan lantai atas, agar Anda bisa persiapan dengan baik. Aku curiga dia adik kecil kita, tapi harus dipastikan lagi. Aku ikut kamu. Hei, kalian! Kalian mau apa? Perpustakaan lantai atas hanya untuk orang berhak masuk. Yue, kartu palsu kamu ketahuan. Tolong kalian pergi sekarang. Bukan di kitab dia bilang. Kami sengaja cari tahu hari ini. Kak Divan datang ke perpustakaan lantai atas. Masa waktu muda dulu. Ibu nggak pernah ngefans? Ibu pasti ngerti perasaan kami kan? Luar biasa sekali. Kami pasti balik lagi. Divan terkenal banget ya di dunia iblis. Tolong sampein surat cinta ini buat Kak Divan. Kakak mau kasih suratnya ke Divan? Aku nggak terima apa-apa. Enggak nyangka dia jagoan banget. Rajin belajar pula. Dia sepertinya ketiduran. Kesempatan bagus. Aku jaga tamu. Ayo cepat kita pastikan. Bendera formasi bangkit. Penghalang muncul. Masuki tanpa pintu. Berjalan tanpa suara. Yue akan masuk ke ingatanmu. Mungkin sedikit sakit. Tapi kalau kamu adik kami, kamu pasti mau cepat ketemu kami kan? Cepat ketemu. Tindakan tinggalkan jejak. Air lenyap tanpa sebab. Seperti air menyusuk. Lautan kesadaran terbuka. Ilmu rahasia langit. Baca ingatan. Yue belum pernah lihat orang dengan kesadaran sekuat ini. Guru pernah bilang, kalau sekali nggak berhasil, coba lagi. Coba lagi. Terakhir kali. Yue, kok kamu jatuh sampai begini? Guru pernah bilang, kalau satu jalan buntu, harus cari jalan lain. Kak, tolong masuk ke mimpinya. Cari cara biar dia santai. Aku enggak mau. Kemarin kamu lupa bangunin aku. Jadinya aku tidur 3 hari 3 malam. Kamu. Apa mimpi Divan terhubung dengan monyet hitam itu? Hei, mau ngapain kamu? Persembahan yang datang sendiri harus dipersembahkan untuk raja. Siapa kamu? Bunuh semua orang yang tidak berkepentingan. Meskipun dalam mimpi aku tidak akan mati, tapi otakku bisa jadi rusak. Aku
aku tunangan kamu. Tunangan itu untuk apa? Laporan raja. Tunangan itu untuk tidur. Dan punya anak. Malam ini ikat dia ke kamarku. Aku mau tidur. Apa ini terlalu cepat? Yang terjadi di mimpi tidak terasa nyata. Ini pengorbananku untuk memastikan apakah dia adik seperguruanku atau bukan. Kamu beneran tidur? Kakak senior kasih sinyal. Teknik langi baca ingatan. Chufen, aku datang jemput kamu. Chufen, kamu harus duduk di sampingku. Menemani aku memimpin seluruh ras iblis. Kakak senior, tebakan kita benar. Ivan memang adik seperguruan kita. Dan adik ketujuh adalah Ratu Iblis. Adik ketujuh berencana membuat adik seperguruan milik ras iblis selamanya. Kita harus cepat bawa adik seperguruan ke medan perang. Bertemu dengan dunia manusia. Begitu dua Chufen bertemu. Lalu menyatu jadi satu. Rencana adik ketujuh gagal. Yuyu, kita bantu adik seperguruan tingkatkan kekuatannya. Dia petinggi dunia iblis, kirim dia ke garis depan. Ya, Yuyu setuju. Adik seperguruan, buku ini aku dan Yuyu pilih. Teknik kekuatan iblis. Kamu harus baca semua ya. Ini fenomena yang muncul saat ras iblis naik level. Tergantung kekuatannya. Fenomena naik level. Kebanyakan harimau, singa. Jarang banget yang naga. Fenomena 9 naga naik level. Astaga! Dia iblis dengan potensi terbesar dalam sejarah ras iblis. Kakak senior, ada yang aneh. Tidak. Tidak ada. Dia baik-baik saja. Astaga! Dewan Junlin datang jemput siswa fenomena 9 naga itu. Pasti dong. Jenius langkah 1000 tahun. Harus ditarik. Mana Divan? Perpustakaan atas cuma satu jalan. Kenapa dia hilang? Yang mulia, Chufen hilang. Lagi. Dari sisa energi iblis di tempat kejadian, sepertinya Chufen bangunkan kemampuan baru. Benar terbangun. Sudah periksa mata iblis di perpustakaan? Dari 6 mata iblis di perpustakaan, satu iblis pintar dan satu iblis pesona terlalu dekat dengan Chufen. Identitas dua iblis itu palsu. Dan dua iblis itu yang waktu itu Chufen mau lindungi. Yang berhubungan dengan Chufen. Pasti ras manusia. Langsung tutup perbatasan manusia dan iblis. Putus transmisi sinyal dari iblis ke manusia. Di seluruh dunia iblis. Keluarkan surat buronan. Rencanaku. Mungkin sudah ketahuan. Kenapa tiba-tiba kabur? Karena adik kelas sudah membangkitkan kemampuan Tao Tie. Ini adalah kemampuan menelan segala sesuatu yang mungkin terbangkit saat suku iblis berevolusi. Kekuatan spiritual apapun, atau setengah jiwa manusia yang akan menyatu denganmu nanti, semuanya akan ditelan. Kalau jiwa iblis adik kelas itu menyatu dengan jiwa manusia adik kelas, bukankah jiwa manusia adik kelas akan mati? Iya. Ini sangat sesuai dengan rencana Diting. Kemajuan jiwa iblis adik kelas mungkin juga sudah dia perkirakan. Ketika jiwa iblis adik kelas benar-benar menjadi suku iblis, entah nanti suku manusia dan iblis bekerja sama atau tidak, akan tetap dari pihak yang lemah. Hanya bisa menuruti perintah suku iblis. Yuyu, cepat bilang bagaimana caranya. Kamu coba hubungi kakak-kakak senior.
Pertama-tama harus mencegah jiwa manusia adik kelas ke garis depan. Teknik komunikasi jarak jauh. Mulai! Bagaimana pemulihannya? Ada reaksi terhadap beberapa rangsangan, tapi kadang tidak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Kakak senior, adik junior. Kalian baik-baik saja? Sudah menemukan jiwa iblis Chufen? Sudah ketemu. Suku iblis mau berperang. Jangan sampai adik kelas ikut medan perang. Sudah ketemu. Suku iblis mau berperang. Harus biarkan adik kelas ikut ke medan perang. Baik, kami akan mengirim adik kelas ke medan perang. Kalau begitu, adik kelas harus ikut seleksi persiapan perang. Mulai hari ini, perberat latihan adik kelas. Harus lebih banyak latihan teknik bertarung. Bukan, latihan supaya tidak membunuh lawan. Yuyu, sinyalku tiba-tiba putus. Sepertinya kita ketahuan orang. Seluruh dunia iblis menutup sinyal. Kalau sekarang ada yang mengirim sinyal keluar, cuma kalian. Berniat jahat membawa pergi Diven. Aku tidak akan mengampuni kalian. Jangan sakiti mereka. Adik kelas, berhenti. Kalau sudah mengaktifkan kemampuan menelan, tidak ada jalan kembali. Ini kemampuan Tao Tie. Sangat mengerikan. Ternyata rencana yang mulia seperti ini. Hotel itu baru saja terjadi gejolak energi iblis yang hebat. Lihat dulu. Tidak baik, tentara suku iblis menemukan kalian. Kalian cari orang bernama Nyonya ke-12. Dia punya cara untuk mengendalikan kemampuan Tao Tie. Kenapa mau bantu kami? Aku juga tidak ingin jiwa manusia Chufen dimusnahkan. Tidak ada yang mau kamu katakan padaku? Bilang apa? Jangan menyerangku lagi nanti. Meski itu kakak seniormu, tapi aku juga bisa cemburu. Bodoh. Demi mendapat kepercayaan yang mulia, hanya bisa begini. Akhirnya sampai. Ada surat buronan dari ibu kota iblis menangkap 3 iblis, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kalau lihat iblis yang mencurigakan, harus segera lapor. Yang kasih petunjuk dapat hadiah. Untung aku bawa lagu penyelubung. Cukup dibawa di badan. Semua orang di sekitar bakal langsung abaikan kita. Astaga, ada iblis mencurigakan. Mereka di sini. Secepat ini ketahuan. Ternyata karena berlalu lama di wilayah iblis, labu penyelubung tidak dapat energi spiritual. Jadi mati. Lihat kalian mau kabur kemana lagi? Bukan kami yang kabur, tapi kalian yang harus kabur. Jangan pakai daya telan. Tenang, tanpa daya telan. Aku tetap bisa hajar mereka sampai babak belur. Bulan iblis. Jenderal iblis. Komandan iblis, Jenderal iblis. Tempat menjadi satu. Keluarkan binatang iblis. Perbatasan rusuh lagi. Raja ular itu veteran yang sudah ikut banyak perang manusia melawan iblis. Banyak pahlawan hebat yang dia telan. Tubuhmu yang penuh kekuatan iblis bisa bikin aku hidup ratusan tahun lagi. Mau makan aku, kamu belum pantas. Kalau kamu tidak mau mati cepat, aku bakal bikin kamu mati tersiksa. 1000 sisik 10.000 peluru. Setiap sisik Raja Ular adalah peluru mematikan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa selamat dari hujan peluru ini. Semengerikan ini. Kamu tidak khawatir? Yuyu sudah hitung. Yuyu tidak khawatir. Untuk Didi, ini bukan hal sulit. Lagi pula aku sudah belajar banyak ilmu iblis. Gerbang ruang waktu ganda.
Sialan! Kamu bisa buka 2 gerbang ruang waktu. Buka 1 gerbang ruang waktu. Butuh persiapan 6 bulan. Tidak kusangka, dia bisa buka 2 dalam waktu singkat. Aku Raja Ular tidak pernah dihina separah ini. Walau mati, aku bawa kamu mati bersamaku. Cepat lari! Raja Ular mengamuk. Siapa saja yang diserang? Kenapa kami yang tidak bersalah jadi korban? Mental kamu selemah itu. Kau bisa jadi binatang pelindung? Coba lagi dari awal sana. Masalah selesai. Kita lanjut. Tunggu! Kalau kamu halangi aku lagi, aku tidak masalah tambah korban. Tolong kasih tanda tangan. Setelah pertarungan tadi, Anda jadi idola aku. Meski ini melanggar etika profesi, tapi kami iblis menghormati yang kuat. Yuyu tidak ngerti, tapi Yuyu terkejut. Didi sepertinya. Kakek mau lagi. Aku mau 1. Nyonya, ada tamu. Tidak mau Tidak mau. Aku sedang tidak mood. Ramuan apapun yang mereka mau, berikan saja. Kami tidak butuh ramuan. Kalau kau bisa menyembuhkan kekuatan pelahapku, aku bisa kabulkan 1 permintaanmu. Kekuatan pelahap itu kan kemampuan penyihir tingkat tinggi. Kenapa tidak mau? Tidak mau dan tidak butuh. Hanya embun surgawiku yang bisa kendalikan kekuatan pelahap. Tapi kalian terlambat datang. Embun surgawi adalah air mataku saat jatuh cinta. Tapi kekasihku berubah hati dan lari dengan iblis lain. Sekarang aku sendirian. Tidak bisa cari yang baru. Gadis kecil, jelas tahu belum pernah suka sama orang. Orang yang kita suka bisa dicari sembarangan? Siapa bilang aku tidak pernah suka orang? Perlu teman? Aku bisa. Tidak boleh. Ini embun surgawi yang legendaris itu? Adik, bagaimana kau bisa dapat ini? Kerja keras semalam suntuk. Adik nakal yang suka main hati. Dasar bocah menyebalkan. Sudah dapat untung malah pamer. Adik, cukup minum. Lihat apakah bisa tutup kekuatan pelahap. Sampai jumpa. Cepat pergi sana. Mau tunggu wanita ini tahan kau? Bocah nakal, aku lupa bilang. Embun surgawi ada batas waktunya. 12 jam akan hilang khasiatnya. Siapa suruh kau goda aku? Anggap saja hukuman untukmu. Belum ketemu Chufen. Tidak kusangka orang Junlin begitu sombong. Berani provokasi aku saat mencari Chufen. Meski orang itu mati, tapi aku kehilangan jejak Chufen. Chufen, kau harus selamat. Cepat atau lambat aku akan hancurkan Junlin. Sampai akannya. Lapor, Yang Mulia. Rakyat berkumpul dan pergi ke baris depan. Junlin ikut juga untuk raih simpati rakyat. Mereka mungkin abaikan perintah dan serang ras manusia. Sialan, Junlin Hui benar-benar tidak tahu aturan. Ayo, ikut aku ke garis depan. Kalian cukup sampai di sini saja. Untuk di 11, biar aku yang jelaskan. Adik kecil, setelah sampai di medan perang jangan lupa. Umat manusia juga bagian yang harus kamu lindungi. Jangan sampai melukai umat manusia. Tidak akan. Aku percaya pada adik kecil. Berjanji pada kami. Pasti kembali ke sisi kami. Kabar gembira! Kabar gembira! Sang Ratu demi keselamatan rakyat sudah tiba di medan perang. Perang besar manusia versus iblis segera dimulai. Kamu bilang apa? Di sebelah sudah pergi ke medan perang? Hah? Kenapa? Sehari yang lalu, Yang Mulia sudah tiba di medan perang. Sekarang mungkin sudah bertempur. Ayo, kita ke garis depan. Demi kelangsungan hidup umat manusia. Demi tidak diserang, maju. Rebut dunia manusia. Tidak mengebar lagi, maju. Adik mohon belum muncul. Kali ini utamanya untuk menyatukan adik pasukan yang dibawa tidak banyak. Kalau begini terus, garis pertahanan pertama umat manusia akan jebol. Yang harus datang pasti akan datang. Datang! Siapa?
adik mohon. Capek sekali. Butuh 10 jam untuk sampai ke sini. Kamu adalah separuh jiwa iblis suku yang lain. Tidak, kamu yang separuh diriku. Harapan umat manusia, Chufen. Jenderal Iblis, defend. Kenapa mereka berkelahi? Ini baru awal penyatuan. Kenapa berkelahi jadi awal penyatuan? Tidak mengerti. Aku juga tidak mengerti. Seperti kata rela dan dapat. Rela adalah awal mendapat. Berpisah adalah awal bersatu. Pertentangan adalah awal kesatuan. Rumit sekali. Membingungkan. Intinya tidak perlu khawatir. Kakak! Itu Yun Xiaorui dan Ketian Yu. Akhirnya bergabung dengan pasukan besar. Yu mau pelukan. Lihat dua adik kecil itu. Kamu hanya secuil jiwa yang kupisahkan. Masuklah ke tubuhku dengan baik. Jalan rumit jadi sederhana. Serangan petir 2 terapat. Aku dan kamu lahir bersama. Kalau tanpa aku, kamu tidak mungkin punya pencapaian sekarang. Keberadaanku adalah makna eksistensimu. Jangan melawan lagi. Aku bisa memprediksi semua gerakanmu. Segel angin musim semi teratai salju. Burung pipit kedinginan berkumpul di atap kosong. Jurus segel. Satu naga menyelam ke bumi. 2 naga menari. 3 naga menurunkan hujan. 4 naga naik ke langit. 9 naga menjatuhkan petir. Ilmu petir paling kuat. Karena mengandung kekuatan 5 elemen. Di antaranya, 9 naga menjatuhkan petir tingkat kesulitannya paling tinggi. Kalau tubuh dan pikiran tidak menyatu, pasti gagal. Tapi dia bisa melakukannya meski jiwanya belum sepenuhnya bersatu. Ini artinya, penguasaannya terhadap energi spiritual sudah mencapai kesempurnaan. Aku yang utama, kau yang kedua. Sekarang kau paham? Kenapa harus nurut padamu? Yang kena petir dia. Tapi kenapa aku juga kesakitan? Kalau kau mau main, Aku temenin sampai habis. Mahkota 1000 burung. Segel. Aku mengunci diriku dan kau jadi satu. Bisa tebak ini? Coba 9 api iblis. Dari langit tertinggi sampai bumi terbawah. Api neraka muncul kembali. Api neraka. Phoenix tak tertandingi. Lahiran kembali yang terhebat. Api kelahiran kembali tingkat 2. Api buzul tingkat 3. Api pengisah tingkat 4. Api cahaya ongas tingkat 8. Berapa banyak jenius suku iblis kita berlatih ratusan tahun baru sampai api tingkat 5. Tapi Divan dengan gampang mencapai tingkat 8. Adik kecil tidak mau kita terluka. Makanya dia bertarung di dalam peti 1000 burung. Lihat, tingkat 9 datang. Tingkat 9. Api hidup mati 9 langit. Hidup. Semua warna di dunia tertelan. Inilah api hidup mati. Tolong! Tolong! Cepat pasang pelindung. Aktifkan penjaga. Cepat. Tak kusangka dalam beberapa hari di dunia iblis, kau jadi sekuat ini. Kau juga hebat.
Bisa gunakan 9 naga menjatuhkan petir yang ribuan tahun tak ada yang bisa. Jangan lagi. Mereka berdua satu tubuh dua jiwa. Tidak ada yang menang. Hanya sama-sama kalah. Yue suka adik yang jiwa manusia, juga suka adik yang jiwa iblis. Aku juga. Naga Putih Iblis, sampaikan pesanku ke Junlin Wei. Hari ini hentikan perang. Baik. Pasukan manusia jauh lebih sedikit dari kita. Sekarang saat yang tepat untuk serang habis. Suku Iblis dengarkan. Ikuti aku Junlin Wei. Hancurkan pertahanan manusia sekali jalan. Siap. Agar tidak mengembara lagi. Serang. Mau lanjut lagi? Menurutmu? Sebenarnya tidak ada kamu dan aku. Tidak ada yang di atas atau di bawah. Kamu adalah aku juga adalah kamu. Tebas langit belah bumi. Siapa yang berani lewat? Mati. Sebelum menyatu sudah tahu si adik ganteng. Setelah menyatu jadi makin ganteng. Yuyu, aku tahu kali ini ramalannya bagus. Tuan Xieshang, Anda hebat sekali. Meramalkan semuanya dengan tepat. Bukan karena ramalanku akurat, tapi karena aku tahu dengan sifat Chufen. Dia tidak akan meninggalkan sesuatu setengah jalan. Adik kecil. Si bocah jadi makin dewasa dan makin menggoda. Sayang-sayangannya terlalu banyak. Chufen tidak lagi milikkan iblis. Juga tidak lagi milikku. Sedih untuk apa? Aku paling tidak suka wanita yang selalu melampaui. Pengalaman Chufen di klan iblis bukan sia-sia. Dia pasti akan berpihak pada posisi yang menguntungkan kedua klan. Saat aku di dunia iblis, selain beberapa iblis tertentu, iblis lainnya memberi kesan yang baik padaku. Tapi kesan itu hanya cukup untuk membiarkan kalian hidup. Kalau ada yang masih nekat menyerang klan manusia, jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Bukankah kamu Diven? Kembalilah ke kami. Kamu adalah harapan klan iblis kami. Diven adalah aku, Chufen juga adalah aku. Harapan kalian hanya bisa dari kalian sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Dengan kekuatan Chufen, kami sama sekali bukan tandingannya. Benar, kalau bukan karena Yang Mulia punya hubungan baik dengan Chufen, kami sudah jadi mayat sejak tadi. Ya sudah, mundur saja. Yang Mulia memang tidak pernah setuju menyerang klan manusia. Kalau bukan iblis kami yang memberi sumber daya padanya, membuat kekuatannya naik satu tingkat. Dia tidak berhak bicara besar di sini. Jelas kami yang paling berjasa padanya. Tapi dia malah berbalik melawan kami. Benar, perpustakaan kami yang membukanya untuk dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dalam waktu singkat mendapat kekuatan sekuat ini? Memutar balik fakta, mengacaukan kebenaran. Yu marah. Dan permaisuri di sini, padahal tahu identitas ganda Chufen, Tapi tetap memberinya kemudahan. Di sini membohongi kami semua. Di sini sama sekali tidak menginginkan klan iblis kuat. Di sini sudah menjadi boneka klan manusia. Aku sudah cukup sabar dengan kalian. Sekarang, saatnya bersih-bersih pengkhianat. Jangan. Kalau kamu bertindak, rakyat kan iblis walau tampak tunduk, tapi pasti akan curiga dalam hati. Urusan ini hanya bisa dilakukan oleh orang luar. Kamu masih anggap aku kakakmu? Tentu saja, demi kakak senior, aku dengan senang hati jadi orang jahat. Kau harus mikir baik-baik. Aku tidak akan berterima kasih padamu. Kali ini, anggap saja Chufen sang jiwa iblis membalas budimu yang telah menolongku di dunia iblis. Aku tidak butuh semua ini. Yang paling kuinginkan sebenarnya adalah... Dasar sampah. Jangan pikir punya sedikit kemampuan bisa menantang kami. Kau hanya anjing yang kami pilih. Anjing yang tidak patuh akan dibunuh. Formasi 5 petir. Siapa anjing, siapa tuan, belum tentu. Aku akan tunggu kalian menggonggong minta ampun. Bentuk formasi, panggil iblis kuno. Nafsu cinta surut. Nafsu jahat bangkit. Nafsu birahi mati. Nafsu serakah lenyap.
Nafsu sakit hilang. Mereka berhasil memanggil Jenderal Iblis kuno paling kejam dalam sejarah ras iblis. Iblis kuno 6 lengan. Ras manusia pantas mati. Memanggil mayat tidak ada hebatnya. Gempa tanah, dinding batu. Perlindungan gunung Tai. Trik murahan. 6 lengan tembus langit. Formasi pedang. Kenapa lengan kanan bergerak sendiri? Itu penghisap Tawotie. Tara. Nyonya ke-12 ingin membalas dendam. Dia sembunyikan fakta Amun Surgawi hanya bisa tahan sebentar menghisap Taopie, tapi malah menolongku. Kalau masih tubuh iblis, memang agak sulit. Sekarang, giliran kalian. Bocah, berani menyerang kami. Kau tidak takut pembalasan seluruh ras iblis? Lihat baik-baik. Kami yang didukung rakyat ras iblis. Persatuan Junlin sialan. Yang mulia, Chufen pasti akan membalaskan dendam Anda. Kalian yakin mau lindungi anjing-anjing ini? Ingat baik-baik. Di bawah kepemimpinan Sang Putri, ras iblis berkembang pesat. Ingat lagi, saat persatuan Junlin berkuasa, ras iblis stagnan tidak maju. Persatuan Junlin itu kutu busuk. Kutu busuk, kutu busuk, kutu busuk. Yang mulia, kami salah. Beri kami kesempatan. Chufen, kuserahkan urusan membereskan pengkhianat ini padamu. Dengan senang hati. Kekuatan yang mengalir deras. Masih bagus menelan habis. Chufen benar-benar peduli padamu. Lagi pula aku ini kakak seperguruannya. Kenapa adik seperguruan begitu baik sama Jisim? Xiao Ren bodoh. Adik seperguruan sedang membangun jembatan untuk kerjasama manusia dan iblis. Melawan iblis langit luar tidak bisa terus menghindar. Ras manusia dan ras iblis punya takdir hidup mati bersama. Dibanding iblis langit luar, perselisihan ras manusia dan ras iblis bukan apa-apa. Iblis luar bertindak kejam. Musuhnya pasti banyak. Kita harus bersatu melawan musuh. Aku Xia Xiang mewakili ras manusia membuat perjanjian dengan ras iblis. Bersatu melawan iblis langit luar. Aku Disin mewakili ras iblis menyetujui perjanjian ini. Manusia dan iblis berhenti berperang. Chufen pahlawan kita. Chufen harapan kita. Ras manusia dan iblis mengakhiri konflik ribuan tahun. Patut dirayakan. Aku mewakili pusat kekuasaan tertinggi mengumumkan kepada semua. Chufen sang petualang. Karena jasanya yang luar biasa. Pimpinan tertinggi memberinya gelar Jenderal Pelindung Negara. Dan perlakuan tertinggi. Ini kehormatan setara dengan Xia Xiang. Perlakuan tertinggi dahsyat cuma segini. Kalau aku punya anak perempuan, pasti kunikahkan dia dengannya. Sudahlah. Lihat situasinya. Kalaupun kau punya anak cewek, jadi pengantu saja belum tentu diterima. Akhirnya adik seperguruan diakui semua orang. Kalian berjasa besar dalam kerjasama manusia dan iblis. Mau apa saja, bilang saja. Aku tidak mau apa-apa. Cuma ingin waktu berdua dengan adik seperguruan. Aku juga. Aku juga. Adik seperguruan memang menyenangkan. Aku juga. Bagaimana kalau kalian satu orang satu hari? Adil dan bijak. Kasihan Chufen bocah itu. Suruh Chufen menemani mereka satu orang satu hari. Aku tidak bisa melihat adik seperguruan tersiksa seperti ini. Yang mulia, hancurkan kencang mereka. Maaf ya adik seperguruan.
Sejak urusan keluarga baik, ayahku kena trauma, tidak bolehkan aku keluar. Terpaksa kencan di rumah. Tidak apa-apa, di mana saja sama. Tadi malam aku sampai begadang cari panduan kencan. Sia-sia semua. Adik seperguruan. Cuman itu rasanya seperti apa sih? Kenapa semua panduan kencan yang kubaca ada acara ciuman? Ini susah dijelaskan. Adik seperguruan, kau bisa ajari aku tidak? Di sini kayaknya kurang tepat. Sistem keamanan paman benar-benar ketat sempurna. Kalau ayah tidak beri aku kesempatan, jangan salahkan aku. Cepat kejar! Nona kabur! Pengawal pasti akan menyangka kita masih bersembunyi di rumah. Adik, kamu benci aku? Tentu saja tidak. Kalau tidak benci berarti suka. Kalau begitu cepat ajari aku. Mengajarimu boleh saja, tapi aku juga tidak jago. Dasar adik bodoh. Asal itu kamu. Aku suka semuanya. Adik, aku juga bodoh. Hanya bisa pakai cara bodoh begini untuk ungkapkan perasaanku. Yang mulia, bagaimana sekarang? Kalau tidak kita hentikan, mereka bakal ciuman. Atas perintah Anda, aku langsung bertindak. Beri Nangong Yuning pelajaran. Chufen, kamu milikku. Sudah ditakdirkan jadi milikku. Izinkan pertempuran. Guru-guru minta kami para kakak perempuan jaga adik baik-baik. Awalnya aku sama sekali tidak peduli. Tapi sejak alami banyak hal bersama Chufen, tembak! Baru kusadari dia sudah tertanam di hatiku. Suara apa itu? Penengok ini sepertinya tidak punya niat jahat, hanya peringatan saja. Keluarga Nangong singgung orang apa? Tidak tahu. Ayah bilang di rumah paling aman. Mana ada amannya? Kenapa ini? Maling masuk rumah? Ternyata kamu bocah. Kakak, bukan seperti yang kamu pikir. Kamu renungkan baik-baik. Yang mulia, kali ini Nangong Yuning pasti dikurung beberapa hari. Ancaman dari dia sementara teratasi. Berikutnya siapa? Kakak pertua, Huang Fu Yikyu. Dari kekayaan, daya tarik, dan kekuatan, dia hampir tanpa kelemahan. Chufen adalah kelemahannya. Kakak, lama menunggu ya? Banyak yang harus diurus setelah menjabat. Seharusnya aku berangkat lebih awal. Tidak apa-apa. Aku juga baru sampai. Bos, bukannya Anda terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur? Sudah menunggu di sini? Bagus sekali. Lain kali jangan bilang lagi. Kakak, kita mau kemana? Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Yichiu saja, ya? Dari sekarang sampai besok pagi, kamu milikku. Janjikan padaku, 24 jam ini hanya pikirkan aku seorang. Kakak, ini kurang baik. Di sini hanya ada satu kasur. Sofa pun tidak ada. Malam nanti aku... Sudah tidak ada lagi. Semua kamar hotel di sini sudah penuh. Hanya tersisa satu kamar ini saja. Ya sudah, terpaksa kita bertahan dulu di sini. Wanita ini terlalu licik. Dia sampai menyewa semua hotel resort. Tidak ada satu kamar pun yang boleh ditempati orang lain. Celana renang sudah diganti. Ayo kita berangkat. Adik tingkat, tubuhmu benar-benar bagus sekali. Ah, biasa saja. Akhir-akhir ini jarang olahraga. Lebih baik kita ke pantai main volley untuk olahraga. Jangan ke pantai, panas banget. Kalau begitu kita diving saja. Dengan begitu tidak kepanasan. Tapi aku tidak bisa berenang. Ini, lalu kamu mau main apa? Aku ikut kamu saja. Kakak Chu sedang ngapain di dalam? Direktur tidak mengizinkan kita untuk mencuri perhatian. Kencang satu hari satu orang ini juga ada bajingan kita.
Direktur punya pertimbangan sendiri. Karena aturan sudah ditetapkan, kita harus menjalankannya dengan ketat. Tidak boleh merusak kencan mereka. Profesor, kalau kamu tidak mau merusak kencang kata Chu, kenapa kamu mengajak aku menyamar jadi pelayan dan menyelinap masuk? Kalau Chu Fen mengenali kita duluan, dengan begini tidak dianggap melanggar aturan. Berbaring seperti ini sebenarnya cukup nyaman juga. Ya, sudah lama tidak sampai begini. Abe. Kedua pelayan ini sudah bolak-balik beberapa kali di sini. Tidak tahu sedang sibuk apa. Sama sekali tidak mengenali kita. Bos, ada masalah. Tim penegak hukum pulau sudah datang. Terjadi pelarian dari penjara orang berkekuatan khusus di pulau. Setelah diselidiki, kawasan wisata pulau seorang wanita berkekuatan khusus yang bisa mengubah wujud. Setelah diperiksa, ditemukan beberapa orang yang mencurigakan. Kenapa mereka bisa ada di sini? Ada yang mengenal mereka? Kalau tidak ada, saya akan serahkan ke atasan untuk ditangani. Saya kenal mereka. Wanita berkekuatan khusus yang bisa mengubah wujud orang lain membuat tiruan yang sangat mirip. Sebaiknya kamu tanya sesuatu yang hanya kalian berdua yang tahu. Waktu di atas tahta, apa yang kamu katakan padaku? Jadilah suamiku dan bersama-sama kita kuasai dunia. Kakak senior, jangan menambah-nambahi kata kakak aslinya. Di mana kamu menemukan separuh jiwa yang lain dariku? Aku ya? Ya, di sungai jurang dalam. Waktu itu kamu telanjang bulat. Matamu penuh ketergantungan padaku. Penjelasanmu bisa disalahpahami orang. Xiao Ying, kapan pertama kali kamu bertemu kakak-kakak seniorku? Itu kapan? 3 hari setelah kamu masuk sekolah, malam itu aku sedang bersiap menyatakan cinta padamu. Tapi ternyata ada wanita lain yang datang mencarimu. Waktu itu aku sangat kesal. Baiklah, yang berikutnya. Profesor He memang lebih bisa diandalkan. Profesor, apa yang terjadi saat kita pertama kali bertemu? Pertemuan pertama sangat intens. Kamu tidak peduli pandangan orang lain, memelukku erat, dan tidak mengizinkanku melawan. Wah, Mas ini hebat. Mas, kamu harus jaga stamina ya. Mereka memfitnah kesucianku. Jangan desak aku. Ini kan tamakku. Kamu lupa ya, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Jadi kami terpaksa tinggal sekamar dengan kalian. Sialan, jadi bumerang buat diri sendiri. Kak, kamu yakin gak perlu aku temani seharian? Gak usah, kamu harus temani banyak orang. Pasti capek banget. Aku mau kamu istirahat yang cukup. Terima kasih, Kak. Dasar bodoh, gak usah terima kasih. Ayah, cepat bangun. Kamu siapa? Aku bukan ayah. Kinling mana? Kinling itu ibu. Kamu itu ayah. Ibu lagi merawat pasien lain. Sejak kapan aku sama Kinling punya anak? Kamu sudah sadar, ini anak yatim piatu yang aku tolong. Entah kenapa dia bisa belajar kata ayah dan ibu. Dia salah sangka kita berdua orang tuanya. Ayah, gendong. Baiklah, ayah gendong sekarang. Anak ini lucu juga ya. Andai saja dia anak aku sama Chu Fen. Kalau kamu sudah punya pacar nanti, pasti punya anak juga kan? Gak perlu, aku sudah cukup dengan kalian beberapa kakak. Aku juga sudah cukup dengan kamu. Adik, ayo kita ke rumah hantu. Aku sudah kasih tahu petugasnya, supaya mereka nakutin aku habis-habisan. Adik, rumah hantunya serem banget. Kamu boleh terus pegang tanganku kan? Ah, serem banget. Adik,
Ngapain senyum-senyum sendiri? Sudah selesai. Tapi nggak ada satu hantu pun yang nakutin aku. Nggak nyangka kan? Kami kasih libur semua petugas rumah hantunya. Sialan, kalian ganggu kencangku. Aku hajar kalian. Masa sih? 3 wanita cantik berantem gara-gara cowok biasa aja. Siapa bilang? Cuk, itu jelas keren banget. Aku nggak mau dikeren-kerenin kayak gini. Kakak Chu sudah berulang kali larang kami ikutin dia. Tapi di sini dan yang lain malah langgar aturan. Kalau Chufen gak suka, kita jangan lakukan. Chufen pasti bakal lihat kebaikan kita. Itu terlalu pasif dong. Halo, apa? Baik. Aku segera ke sana. Xiaxiang minta aku ke ruang rapat atas. Kencannya sampai di sini saja. Aku ada urusan. Pergi dulu. Yuyu belum kencan. Kok buru-buru banget? Jangan-jangan ada masalah apa? Episode 54. Kakak, ada hal penting yang harus kusampaikan. Aku tahu, adik tingkat tidak bisa kencan dengan Yuyu. Bagaimana kamu bisa tahu? Yuyu sudah meramalnya dengan ilmu ramalan surgawi. Jadi, Yuyu sudah kencan dengan adik tingkat tadi malam. Tapi tadi malam aku sedang. Yuyu menarik adik tingkat masuk ke dalam mimpi, lalu berkencan dengan romantis dan indah. Kau adalah naga biru, rasi kedua dari arah timur. Punya 4 bintang, termasuk bintang tingkat 3. Dan lihat ini, itu bintang Gochen, bentuknya seperti sendok. Itu bintang Shazai, berada di lekukan lengan. Itu bintang Tianchu, ada di tutup panci. Adik tingkat harus hafalkan semuanya ya. Malam ini Yuyu akan mengawasimu. Mengamati bintang bersama adik tingkat. Meramal rahasia langit. Aduh, kenapa kakak tidak bilang dari tadi? Kukira kakak suka menyiksaku. Jenderal Pelindung Negara. Jenderal Chu Fen tiba. Anak muda yang luar biasa. Pemuda belum genap 20 tahun, tapi sudah bisa menopang langit. Penampilan yang hebat harus diimbangi dengan sikap yang dewasa. Bocah, berani tidak berjabat tangan denganku? Jenderal terlalu merendah. Tidak ada yang kutakuti. Tes mental? Peduli setan kau, jenderal apa? Aku tidak takut. Penampilan hebatmu cocok dengan sikap dalammu. Aku sangat mengagumi dirimu. Lapor ke Departemen Pertahanan. Menerima sinyal darurat dari dunia lain. Setelah diterjemahkan, dari tim Hulingxin, Komandan Legion Longye yang dikirim untuk investigasi. Hulingxin? Kakak kelima? Jenderal Chu. Menyelamatkan orang di dunia lain mudah bagi para pejuang kita. Pilih beberapa saja, Anda sudah beruntung sekali. Adik kecil. Kenapa kalian datang? Untuk menyelamatkan adik di dunia lain, kami adalah pilihan paling tepat. Nangong dengan kekuatan tempur tertinggi. Wang Fu dengan kekayaan tertinggi. Tabib Suci Qinling. Pemimpin Tianji, ke Tianyue. Yun Xiaorui yang bisa mengubah nasib buruk jadi baik. Dengan tim berkualitas tinggi dan serba bisa seperti ini. Masih perlu pilih orang lagi dari sini? Ini bukan untuk mempermalukan saya kan? Siapa tahu apa yang ada di dunia lain. Baiklah, aku ikut kali ini. Aku juga ikut. Salah satu hak istimewa tertinggi Jenderal Pelindung Negara mendengar urusan negara dan memberi saran. Posisi ini pantas untukmu. Terima kasih atas kebaikan jenderal, tapi saya masih junior. Posisi tengah ini bukan untuk saya. Kami para orang tua ini, cepat atau lambat harus menyerahkan Dacia ke tangan kalian para pemuda. Chu Fen, duduklah. Bahkan Ratu Iblis dan naga sihir berebut jadi anggota timnya. Jenderal Chu, saya angkat topi untuk Anda. Sialan, kami terjebak di sini. Bagaimana dengan komandan? Sialan. Ketemu kakak. Kak, aku datang menyelamatkanmu. Kaget nggak? Ngagetin nggak? Kami juga ikut. Yang tahu bilang kami datang menyelamatkan. Yang nggak tahu kira kami jalan-jalan bareng. Hati-hati adik. Siapa itu?
Berani mendekatiku tanpa suara. Sampai aku nggak sadar. Dari mana datangnya orang asing ini? Berani ganggu istriku. Cari mati. Dia orangnya. Dia yang mengikat pasukanku. Tolong balasin aku, adik. Orang berbadan besar biasanya gerakannya lambat. Tapi dia justru sebaliknya. Siapapun kamu, berani sakiti orangku, harus bayar harganya. Telapak petir. Kau, masalahnya sudah beres. Awas di belakangmu. Bocah. Kali ini kau benar-benar tamat. Dia juga darah campuran manusia dan iblis. Benar, aku merasakan semua orang di sini adalah darah campuran manusia dan iblis. Mereka jelas jauh lebih kuat dari ras manusia atau ras iblis biasa. Gelombang energi iblis terkonsentrasi. Kalian semua mati. 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 Kalian cepat lindungi KU. Dia melepaskan aura iblis konsentrasi tinggi. Bahkan aku yang iblis murni saja tidak kuat. Dinding es anti korosi. KU, jangan takut. Kekuatan adik sekarang sangat dahsyat. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Sialan, serangan tanpa pandang bulu. Pria tidak punya adab. Kakak-kakak selalu bisa mengatasi kekhawatiranku. Sekarang aku bisa menyelesaikan masalah tanpa beban. Tau Tie, telan. Aura asing yang sangat menakutkan ini. Gawat. Anakku. Huer, tenang. Ayah akan menyelamatkanmu. Orang asing. Apa salah anakku pada kalian? Bertemu di dunia lain, ini adalah takdir. Tolong ampuni dia. Beri kesempatan. Dia menghentikan Tao Tieku dengan satu tangan. Orang ini jauh lebih kuat dari anaknya. Orang yang kalian culik adalah kakakku. Lepaskan dia dan timnya, aku bisa melupakan semua ini. Kepala suku, jangan lepaskan mereka. Kita sebanyak ini masih tidak bisa menahan satu wanita. Benar, kepala suku, sudah bertahun-tahun tidak ada bayi lahir. Kau harus pikirkan kepentingan bersama. Kalian tidak bisa punya anak sendiri? Kenapa memaksa kakakku? Tadi kami berpikir, kalian jelas tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan wanita. Kenapa menculik wanita dari luar? Kecuali mereka sendiri tidak bisa punya anak. Kau juga darah campuran manusia dan iblis. Kau harusnya tahu darah campuran manusia dan iblis tidak bisa melahirkan keturunan sesama darah campuran. Aku tidak tahu. Kakak senior kalian tahu? Itu sama sekali bukan intinya. Ya jangan kawin sama campuran manusia iblis. Adik junior, bukannya di sekitarmu banyak ras iblis murni? Kalau manusia sama naga punya anak, jadinya apa? Suku kami sudah hampir 400 tahun tidak melihat bayi baru lahir. Hanya bisa mencari dari luar ras manusia murni atau ras iblis. Kepala suku selalu berpegang pada kebajikan dan kehormatan. Tidak pernah menculik satu orang pun. Hari ini yang pertama kali. Kalau tidak begini, suku kami akan punah. Nasib kalian memang malang. Tapi itu bukan alasan untuk membebankan kemalangan pada orang lain. Hari ini aku harus membawa kakak senior pulang. Saudara muda, kalau bukan karena posisi kita berbeda, mungkin kita bisa akrab. Tapi sekarang, maaf. Formasi Tai Chi Bagua, naga iblis menyelam ke sungai. Energi iblis dan kekuatan spiritual memang saling tapi kepala suku ini malah membuat keduanya saling melengkapi, menyatukan dengan tepat. Bahkan menguatkan kekuatan ganda spiritual dan iblis. Ternyata formasi Bagua bisa terus-menerus menyediakan naga iblis. Adik junior, Yuyu sudah hitung. Tidak apa-apa. 6 gaya Fu 11. Tai Yi mendengar guntur. Pedang guntur kembar raksasa. Kurangi frekuensi seranganmu.
Sekarang giliranku yang menyerang besar. Dewa Iblis. Segala sesuatu runtuh. Kakek kalah. Tapi kamu juga tidak menang. Sekarang, aku boleh membawa orang pergi kan? Bau apa ini? Tidak baik. Kabisaguk ini feromon naga betina, yaitu zat perangsang kawin. Adik kecil, Gue gak jadi mundur. lo mau apa? Gue gak mau apa-apa. Gue cuma mau kelanjutan ras kita. Ayah, kenapa harus dia? Chufen juga darah campuran manusia dan iblis. Kalau darah campuran manusia dan iblis punya keturunan, itu harapan buat ras kita. Adik kecil, beneran boleh? Gak boleh. Naga memang doyan kawin. Buah naga betina ini efeknya terlalu kuat. Hati beku bagai es, langit runtuh tak gentar, jiwa raga jadi satu. Energi ikuti alur, mantra penendang, lindungi. Adik kecil, kalau lo beneran ketahan. Sebenarnya aku juga gak masalah. Adik kecil, lo kenapa? Adik kecil, bangun. Ini pertama kalinya aku sedekat ini sama adik kecil. Wangi dia enak banget. Tunggu, kok badan aku makin panas? Ini kenapa sih? Panas banget, gak tahan. Ketua klan terlalu baik. Ketua klan ada urusan penting. Kami gak mau ganggu lagi. Permisi. Sampai jumpa, kakek ketua klan. Baiklah, meskipun kalian datang tanpa undangan. Tapi aturan klan kami, siapa datang adalah tamu. Makanan sederhana. Jangan keberatannya. Gak nyangka mantra penenang buat perlindungan. Langsung mendang jiwa gue keluar. Pas banget, gue bisa lihat rencana ketua klan ini apa. Dasar tua bangka. Mula-mula kau suruh anakmu paksa nikahi adik seperguruanku. Sekarang tiba-tiba paksa adik seperguruanku bersanding dengannya. Kau ini sebenarnya maunya apa sih? Kesetiakawanan kalian sebagai saudara seperguruan bisa kumaklumi. Tapi aku juga sedang memikirkan kelanjutan keturunan klanku. Dasar munafik. Lagi pula dalam hal begini, yang untung tanah laki. Malam pertama yang sudah disiapkan untuk anakku, kuberikan untuk adik seperguruanmu. Dia harusnya justru berterima kasih pada kita. Ayah, ini kau. Kakak, jangan-jangan mereka beneran percaya? Ini jelas cara mereka mengadu domba. Terima kasih dari sono sana. Nenek sini gampang naik darah nih. Tenang, adik kecil masih di tangannya. Jangan bikin masalah dulu. Yang penting sekarang tahu adik kecil dan mereka aman. Sisanya, kita atur pelan-pelan. Nah begitu dong. Kita kan sudah akrab lewat pertarungan tadi. Para tamu dari jauh. Aku ganti anggur dengan teh, buat bersulang dengan kalian. Sialan, masa harus mengalah sama si kelima? Hulingsin lebih baik jaga diri. Kalau berani duluan sama adik. Adik kecil itu punyaku. Aku tak akan biarkan orang lain mendahuluiku menyentuh adik kecil. Kakak pun tidak. Kalau adik bisa, berarti aku juga bisa. Ngapain? Kaget aku. Aku kurang enak badan. Mau istirahat dulu. Permisi. Kurang enak badan apanya? Kamu kan belajar pengobatan. Masa alasannya itu? Jelas tidak rela Chufen jatuh ke tangan orang lain, mau bikin kacau. Waduh, kakak Kinleng jangan-jangan mau. Wajar sih kalau wanita manusia begitu. Silakan saja. Terima kasih, Ketua Klan. Apa? Beneran percaya? Malah bela dia. Licik banget. Bilang pelan-pelan, sendirinya paling buru-buru. Itu, ada urusan kantor mendadak. Aku telepon dulu. Bisa punya banyak gadis baik seperti ini, sampai rela melepas harga diri demi memperebutkannya. Bocah ini benar-benar beruntung. Kok Anda sudah tahu semuanya? Tentu saja, kalian generasi muda dengan pikiran kecil seperti itu. Mana bisa menyembunyikannya dari kakek ini?
Anda tahu kan, wanita yang cemburu itu sangat menakutkan. Anda tidak takut mereka akan merusakkan rencana Anda? Takut, tapi mereka melakukan ini. Tatua, Malah sesuai dengan keinginanku. Tidak bisa. Terlalu panas. Tidak kuat lagi. Hentikan. Aku tidak izinkan kamu mengganggu adik junior. Benar. Tidak boleh mengganggu adik juniorku yang polos. Dia milikku. Kakak senior, kalian kok datang ke sini? Bagus kalian datang. Tolong jaga aku. Kakak senior, adik junior, kamu kenapa? Adik junior terkena racun naga betina, tapi jiwa sihirnya yang kuat mengeluarkannya dari tubuh. Makanya adik junior ini yang terkena. Tapi untung saja, efek racun naga betina pada wanita terbatas. Aku sudah memegang akupuntur, racunnya sudah keluar semua. Sekarang sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang kita semua terjebak dalam satu jaring. Dan aku tidak salah lihat. Formasi ini adalah formasi penjara kuno ras iblis yang sangat jahat. Gerbang ilusi nafsu. Gerbang ilusi nafsu, formasi penjara kuno ras iblis. Bisa menjadikan suatu ruang sebagai alam tersembunyi, sehingga menjebak semua orang di dalamnya. Selain pembuat sihir yang melepaskannya sendiri, hanya makhluk di dalam sana yang mengalami satu tubuh dua jiwa yang bisa menghancurkan formasi ini. Gerbang ilusi nafsu? Formasi apa ini? Tidak pernah dengar sebelumnya. Ini adalah formasi kuno ras iblis kami.